Farhudin Isnanto kini secara resmi memegang tampuk kepemimpinan Muhammadiyah di Bovendigul. Guna mematahkan arah pembangunan, pemerintah daerah segera merampungkan rancangan RPJMD untuk periode 2025-2029. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara Dom semua. Jumpa lagi bersama saya Saferia Dunggil dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Senin 15 Desember 2025. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Farhudin Isnanto kini secara resmi memegang tampuk kepemimpinan Muhammadiyah di Bovendigul. Pengukuhannya sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bovendigul menandai dimulainya periode kerja baru organisasi Islam tersebut di wilayah perbatasan. Pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Bovendigul resmi dikukuhkan, menandai dimulainya periode kepemimpinan baru di bawah komando Farhudin Isnanto sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Pengukuhan ini menjadi momentum penting bagi penguatan dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Dalam membacakan sambutan Bupati Bovendigul, staf ahli Bupati Bovendigul bidang pembangunan, kemasyarakatan, dan SDM, WMP Hutubesi mengatakan, Muhammadiyah merupakan organisasi besar yang telah memberikan kontribusi nyata dalam berbagai aspek pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pembinaan akhlak masyarakat. Kehadiran institusi keagamaan yang progresif seperti Muhammadiyah tentu akan memberikan nilai tambah yang sangat berarti bagi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umat di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Muhammadiyah merupakan organisasi besar yang telah memberikan kontribusi nyata dalam berbagai aspek pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pembinaan akhlak masyarakat. Kehadiran institusi keagamaan yang progresif seperti Muhammadiyah tentu akan memberikan nilai tambah yang sangat berarti bagi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umat di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Bovendigul. WMP juga menegaskan, pemerintah daerah selalu mendukung setiap langkah positif yang diambil oleh Muhammadiyah, terutama dalam bidang dakwah, pendidikan, dan layanan kesehatan. Semoga kepemimpinan yang baru dikukuhkan ini dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Bovendigul. Ia juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Papua Selatan beserta rombongan di Kabupaten Bovendigul. Dengan resminya kepengurusan baru ini, Muhammadiyah Bovendigul diharapkan dapat melanjutkan kiprah pengabdian sosial keagamaan yang semakin inklusif, konstruktif, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Saudara Dong semua, Muhammadiyah Bovendigul berencana meluncurkan program unggulan di bidang pendidikan, termasuk sekolah berasrama atau boarding school yang menekankan pendidikan seutuhnya. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Harian sebagai bentuk kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat. Tidak sekedar mengajar kecerdasan akademik, Ketua Harian Muhammadiyah Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya pendidikan yang juga mengasah hati nurani dan perasaan. Organisasi ini merancang program pendidikan holistik yang menggabungkan pembelajaran umum dengan pembinaan karakter, salah satunya melalui rencana pendirian boarding school bertaraf semi pondok. Dalam sambutannya, Ketua Harian Muhammadiyah Bovendigul Farhudin Isnanto menekankan, tidak sekedar mengajar kecerdasan intelektual, bahwa pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang mampu membentuk manusia secara utuh, mengasah otak, hati nurani, dan perasaan. Oleh sebab itu, Muhammadiyah Bovendigul tengah merancang model pendidikan holistik yang menggabungkan pembelajaran umum dengan pembinaan karakter. Artinya, pembangunan di bidang manusia yang sebetulnya. Di samping program pendidikan umum, juga pendidikan istimewa. Salah satu program yang telah digagas adalah pendirian boarding school bertaraf semi pondok, model pendidikan berasrama yang memadukan kedisiplinan seperti pesantren, namun tetap fleksibel, mengikuti kebutuhan masyarakat lokal sebagai bentuk kontribusi ke depan untuk pemerintah daerah. Bahkan ada beberapa program unggulan yang sudah kita canangkan, di antara adalah
kita akan mencoba membantu pemerintah dan masyarakat di bidang pendidikan istimewa. Kita membayangkan dan memimpikan ada sebuah pendidikan di samping sekedar mengasah otak dan pikiran, juga mengasah hati nurani dan juga perasaan. Ya. Artinya pembangunan di bidang manusia yang seutuhnya, di samping juga program-program pendidikan yang umum, juga pendidikan istimewa. Kita juga membuat program yang namanya boarding school yang kita sudah gagas beberapa waktu yang lalu. Artinya pendidikan seutuhnya, ya, semi pondok tapi juga tidak seperti pondok. Ini jadi bagian kontribusi kami ke depan untuk pemerintah daerah dalam rangka membantu pendidikan. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Muhammadiyah juga membuka peluang untuk mengembangkan sektor kesehatan, mencontoh pengalaman di Kabupaten Merauke, seperti balai pengobatan atau klinik kecil yang bisa membantu masyarakat yang sakit. Muhammadiyah Bovendigul berharap program-program tersebut kelak dapat memperkuat kualitas pendidikan dan pelayanan sosial di daerah, sekaligus menjadi bagian dari gerakan besar organisasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang telah berkontribusi luas di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam pembangunan nasional, terutama di Kabupaten Bovendigul. Dengan kekuatan jaringan amal usaha yang luas di bidang pendidikan dan kesehatan, Muhammadiyah kini siap bersinergi mendukung program-program pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, setelah terlebih dahulu melakukan konsolidasi dan penyelarasan gerak internal. Dalam sambutannya, Ketua Harian Muhammadiyah Kabupaten Bovendigul, Fahrudin Isnanto, mengatakan, sebagai lembaga organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan lainnya, ia mengajak seluruh pengurus untuk bersinergi internal, konsolidasi dalam supaya lebih kuat dan juga bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada, teristimewa dengan pemerintah daerah, ikut membantu pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Sebagai lembaga organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan lainnya, sebagaimana disampaikan pimpinan wilayah Muhammadiyah, mari kita bersinergi internal, kita konsolidasi dalam supaya lebih kuat dan juga bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada, teristimewa dengan pemerintah daerah, ikut membantu pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Tadi kita berterima kasih sudah disampaikan awal-awal ada sebuah amanah disampaikan ke lembaga, juga ada amanah sebidang tanah ya, dari Bapak Hatta Longgeng. Jazakallahu khairan, mudah-mudahan menjadi berkah keluarga dan seluruh umat teristimewa di pengurusan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Fahrudin menambahkan bahwa dalam kepengurusan Muhammadiyah terdapat nilai-nilai penting yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu mengajarkan kebaikan, kebenaran, dan ketaatan. Selain itu, ada tugas berat lain yang menjadi tanggung jawab moral organisasi, yakni mencegah perbuatan keji, memberikan nasihat, serta mengingatkan masyarakat terhadap hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan aturan yang berlaku. Melalui komitmen tersebut, kepengurusan Muhammadiyah Kabupaten Bovendigul diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Anggota pimpinan. Bapak Mama, pimpinan baru Muhammadiyah Bovendigul resmi dikukuhkan. Dalam momentum ini, staf ahli Bupati bidang pembangunan menyampaikan harapan dan doa agar kepemimpinan yang baru dapat menjadi katalisator kemajuan dengan menjaga amanah, mempererat persatuan internal, dan bersinergi membangun daerah. Staf ahli Bupati Bovendigul menegaskan pentingnya sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah. Usai pengukuhan pimpinan baru Muhammadiyah, ia berharap kepemimpinan yang baru dapat memperkuat konsolidasi dan menjadi mitra strategis dalam membangun kemajuan umat dan masyarakat Bovendigul. Dalam sambutannya, staf ahli Bupati Bovendigul bidang pembangunan kemasyarakatan dan SDM, WMP Hutubesi, berharap kepada kepemimpinan yang baru dikukuhkan agar menjaga amanah organisasi dengan baik, perkuat konsolidasi internal dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat, serta teruslah menjadi teladan dalam berperilaku, berorganisasi, dan berdakwah. Semoga keberadaan pimpinan daerah Muhammadiyah yang baru ini dapat memberikan warna yang semakin positif bagi kemajuan umat dan daerah Kabupaten Bovendigul.
Saya berharap kepada pimpinan yang baru yang akan dikukuhkan agar menjaga amanah organisasi dengan baik, perkuat konsolidasi internal dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat, serta teruslah menjadi teladan dalam berperilaku, berorganisasi, dan berdakwah. Semoga keberadaan pimpinan daerah Muhammadiyah yang baru ini dapat memberi warna yang semakin positif bagi kemajuan umat. Selain itu, ia turut memberikan pesan khusus kepada seluruh pengurus agar terus meningkatkan semangat, prestasi, dan kontribusi, sehingga keberadaan organisasi benar-benar memberikan manfaat baik bagi internal Muhammadiyah maupun bagi masyarakat luas. Di akhir sambutannya, staf Ali Bupati menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Bovendigul yang baru dikukuhkan. Sembari berharap kepemimpinan yang baru ini dapat membawa energi baru dan memperkuat peran Muhammadiyah sebagai pelopor gerakan dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat di daerah tersebut. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.
Bapak Mama dan Saudara dong semua, guna mematahkan arah pembangunan, pemerintah daerah segera merampungkan rancangan RPJMD untuk periode 2025 sampai 2029. Penyusunan dokumen strategis ini merupakan bentuk implementasi dari serangkaian persatuan perundang-undangan tentang sistem perencanaan nasional. Pemerintah daerah saat ini sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2025-2029. Kegiatan ini merupakan amanat hukum berdasarkan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan setiap daerah memiliki peta pembangunan 5 tahunan yang selaras dengan rencana nasional. Dalam sambutannya, Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan bahwa rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah dalam sambutannya Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan bahwa rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2025-2029 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana jangka panjang menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana jangka panjang menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2025-2029 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana jangka panjang menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana jangka panjang menengah daerah. Lebih lanjut, Bupati menambahkan bahwa dasar hukum penyusunan RPJMD juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa setiap daerah adalah bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana pemerintah daerah wajib menyusun RPJMD untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Selain itu, Bupati juga merujuk pada Surat Edaran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik RPJMD maupun Renstra perangkat daerah untuk periode 2025-2029. Menurut Bupati, keseluruhan regulasi tersebut menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah untuk memastikan proses penyusunan RPJMD dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan akuntabel. Dokumen ini nantinya akan menjadi pedoman utama dalam menentukan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta alokasi anggaran daerah. Dengan dasar hukum yang lengkap dan komitmen pemerintah daerah, penyusunan RPJMD 2025-2029 diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang lebih merata, berkelanjutan, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, Saudara dong semua, rancangan awal RPJMD telah disusun sebagai pedoman utama pemerintah daerah untuk mengarahkan pembangunan 5 tahun ke depan dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan, pemerataan, kesempatan kerja, dan pelayanan publik yang transparan. Visi dan misi kepala daerah kini diterjemahkan menjadi sasaran, strategi, dan program yang jelas melalui rancangan awal RPJMD. Dokumen ini menjadi pedoman pokok untuk memastikan pembangunan 5 tahun ke depan berjalan terarah, efisien, dan berfokus pada kesejahteraan rakyat. Dalam sambutannya, Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka mengatakan tujuan disusunnya rancangan awal RPJMD adalah sebagai pedoman utama pemerintah daerah untuk merencanakan, mengarahkan, dan melaksanakan pembangunan selama 5 tahun agar terarah, terukur, dan efisien dan efektif dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan, kesempatan kerja, serta pelayanan publik dengan menjaga kesinambungan dan transparansi dengan melibatkan publik dan mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah menjadi sasaran, strategi, program, dan indikator pencapaian yang jelas. Tujuan
Disusunnya rancangan awal RPJMD adalah sebagai pedoman utama pemerintah daerah untuk merencanakan atau mengarahkan dan melaksanakan pembangunan selama 5 tahun agar terarah, terukur, efisiensi, dan efektif, dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan kerja, serta pelayanan publik dengan menjaga kesinambungan dan transparansi dengan melibatkan publik dan mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah menjadi sasaran, strategi, program, dan indikator. Ketua DPRK juga menjelaskan proses penyusunan RPJMD terdapat 3 alur spesifikasi dalam penyusunan RPJMD, yaitu alur proses teknokratis strategis, alur partisipatif, dan alur proses legislasi. Dengan politik yang mana alur proses legislasi dan politis merupakan alur proses konsultasi dengan DPRK untuk menghasilkan Perda RPJMD. Pada alur ini diharapkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapperda DPRK dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review dan evaluasi atas hasil dari proses alur strategis maupun alur partisipatif. Melalui sinergi antara eksekutif, legislatif, dan partisipasi masyarakat, diharapkan RPJMD Bovendigul tahun 2025-2029 dapat menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif dan menjadi pijakan utama pembangunan daerah yang berkelanjutan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul menyampaikan apresiasi atas pokok-pokok pikiran DPRK yang diajukan sesuai pasal 178 atau Permendagri nomor 86 tahun 2017 sebagai bentuk kajian personal pembangunan yang dihimpun melalui rapat dengar pendapat dan reses. Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul menyatakan apresiasi besar atas kontribusi pokok-pokok pikiran DPRK sebagai cerminan aspirasi masyarakat yang dinilai sangat penting dalam penyusunan prioritas pembangunan dan alokasi APBD 2026. Dalam penyampaiannya, Bupati Bovendigul Roni Omba menyatakan bahwa pemerintah daerah sangat menghargai masukan yang diberikan melalui pokok-pokok pikiran DPRK. Menurutnya, aspirasi yang dihimpun dari masyarakat Bovendigul ini menjadi landasan penting dalam merumuskan prioritas pembangunan yang realistis dan tepat sasaran. Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRK yang bersumber dari aspirasi masyarakat memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam aspek perencanaan pembangunan. Tentu saja usulan tersebut akan dipertimbangkan dan diakomodir dalam APBD 2026 sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Saya selaku kepala daerah sekali lagi memberikan apresiasi yang luar biasa sehingga penyampaian pokok-pokok pikiran DPRK yang bersumber dari aspirasi masyarakat Kabupaten Bovendigul memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam memberikan masukan dalam aspek perencanaan pembangunan yang tentunya dapat diakomodir di anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2026. Dengan mempertimbangkan ketersediaan kemampuan anggaran keuangan daerah di Kabupaten Bovendigul. Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa proses penyusunan APBD Kabupaten Bovendigul tetap dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku, melalui pembahasan program dan prioritas secara bertahap, serta disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRK. Prinsip kehati-hatian dalam melihat kemampuan anggaran daerah, kata Bupati, menjadi landasan penting dalam proses tersebut. Bupati Roni Omba juga menyampaikan bahwa Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Pembangunan Daerah BP4D sebagai OPD Lending Sektor telah melakukan pembahasan teknis terkait pokok-pokok pikiran DPRK hasil reses 1 dalam rapat dengar pendapat pada tanggal 24 April 2025. Dalam proses teknis tersebut, BP4D akan melakukan penyotiran terhadap seluruh rumusan usulan permasalahan yang telah disepakati dalam penilaian panitia khusus Pansus Pokir serta melakukan validasi atas hasil reses 2 dan 3 serta keseluruhan hasil penilaian tersebut selanjutnya akan diinput ke dalam SIPD RI perencanaan sebagai bagian dari penyusunan rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026. Untuk dapat diketahui bahwa Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Pembangunan Daerah atau BP4D sebagai OPD Lending Sektor telah melaksanakan pembahasan teknis pokok-pokok pikiran DPRK hasil reses 1 dalam rapat dengar pendapat pada tanggal
kinerja pemerintah daerah atau Ranting RKPD 2026. Dengan sinergi antara DPRK dan pemerintah daerah, Bupati berharap penyusunan APBD 2026 dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, serta selaras dengan kemampuan fiskal Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.
Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025 sampai 2029 dengan mendepankan 3 pendekatan utama yaitu teknikal akademis, politik, dan partisipasi masyarakat. Penyusunan dokumen strategis ini bertujuan menjawab tantangan pembangunan yang kompleks seperti pertumbuhan ekonomi belum merata, kesenjangan infrastruktur, dan dampak perubahan iklim guna memastikan pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan penyusunan RPJMD dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik yang digunakan untuk memastikan bahwa RPJMD disusun berdasarkan analisis data, kajian akademisi, dan metode sehingga kebijakan yang ilmiah dihasilkan bersifat rasional dan terukur. Pendekatan politis yang mencerminkan visi dan misi kepala daerah terpilih serta kesepakatan politik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, serta pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui musyawarah perencanaan pembangunan musrembang. Penyusunan RPJMD dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik yang digunakan untuk memastikan bahwa RPJMD disusun berdasarkan analisis data, kajian akademis, dan metode ilmiah, sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat rasional dan terukur. Pendekatan politis yang mencerminkan visi dan misi kepala daerah terpilih serta kesepakatan politik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul serta pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang. Bupati juga menegaskan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2025-2029 untuk menjawab tantangan pembangunan yang dinamis dan kompleks di Kabupaten Bovendigul, memiliki peran krusial untuk memastikan pemerataan kesejahteraan, peningkatan pembangunan, dan kualitas hidup masyarakat. Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan selain itu juga RPJMD 2025-2029 sebagai respon terhadap berbagai isu strategis yang dihadapi di Kabupaten Bovendigul, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang belum merata, kesenjangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Rencana pembangunan jangka menengah daerah juga didorong oleh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, yang menekan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas, dan juga untuk memastikan keberlanjutan ketuk pembangunan antara periode kepemimpinan. RPJMD 2025-2029 akan menjadi paduan untuk pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan selama 5 tahun ke depan. Selain itu juga, sebagai respon terhadap berbagai isu strategis yang dihadapi Kabupaten Bovendigul, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang belum merata, kesenjangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Rencana pembangunan jangka menengah daerah juga didorong oleh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good government yang menekankan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas, dan juga untuk memastikan keberlanjutan pembangunan antara periode kepemimpinan. RPJMD 2025-2029 akan menjadi paduan bagi pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan selama 5 tahun ke depan. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan tersebut, diharapkan RPJMD Bovendigul 2025-2029 dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya visioner dan politis, tetapi juga berbasis data, partisipatif, dan berkelanjutan untuk kemajuan bumi Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul menegaskan kembali apresiasi yang tinggi kepada DPRK atas penyampaian pokok-pokok pikiran yang bersumber dari aspirasi masyarakat, karena dinilai memberikan kontribusi berharga bagi penyusunan perencanaan pembangunan serta penganggaran dalam APBD 2026 dengan tetap mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mengapresiasi dan akan menelah pokok-pokok pikiran yang disampaikan DPRK.
Dokumen hasil reses Dewan ini, menurut Bupati, menjadi bahan kajian penting yang menyelaraskan pembangunan daerah dengan kapasitas APBD sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Dalam penyampaian pokok pikirannya, Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran DPRK merupakan hasil identifikasi langsung dari kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pasal 178 Permendagri nomor 86 tahun 2017, penelahan pokok-pokok pikiran DPRK merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh Dewan melalui risalah, rapat dengar pendapat, dan penyelarasan aspirasi melalui reses. Selanjutnya dokumen tersebut akan diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas real anggaran. Pertama, terhadap pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul atau DPRK Kabupaten Bovendigul berdasarkan pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, yaitu bahwa penjelasan pokok pikiran DPRK merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh oleh DPRK berdasarkan risalah, rapat dengan pendapat dan atau rapat hasil penyelarasan aspirasi melalui reses yang selanjutnya diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas real anggaran. Lebih lanjut, Bupati Roni Omba menekankan bahwa pemerintah daerah menyambut baik masukan yang disampaikan DPRK sebagai bagian dari mekanisme pembangunan yang partisipatif. Dan terhadap penyampaian pokok-pokok pikiran DPRK ini, Bupati memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena DPRK telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Ia juga menambahkan bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak hanya mengacu pada kewajiban pemerintah daerah dan hasil musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat bawah maupun kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga menghimpun aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui pokok-pokok pikiran DPRK. Penyampaian pokok pikiran ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Bovendigul agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saveria Dunggiok mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.